Engkau datang membawa kebenaran-Mu Bapa. Engkau datang membawa damai sejahtera-Mu. Engkau datang membawa sukacita-Mu Bapa. Engkau datang membawa kuasa kemuliaan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Bapa, hari ini kami boleh berjumpa dengan-Mu Bapa. Kami percaya Bapa, saat ini apapun yang tidak benar hari ini Tuhan, karena kami tahu Kau adalah kebenaran itu Bapa. Engkau adalah terang itu Bapa. Dan kami percaya hari ini hidup kami Kau ubahkan Bapa, seperti yang Kau kendaki Bapa. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan buat kami semua Bapa, karena kami tahu Kau sangat mengasihi kami semua Bapa. Percaya Bapa, kami pulang sebagai orang-orang yang diubahkan, sebagai umat pemenang, sebagai orang-orang yang diberkati untuk mempermuliakan nama-Mu Bapa. Dan kami Kau jadikan serupa dengan gambaran-Mu. Ambil alih sepenuhnya belamu Kau pakai sebagai alat untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya bukan melalui bicara, biarkan Kau berbicara kepada kami semua, meteraikan firman-Mu. Tidak ada satupun firman-Mu yang gugur dalam hidup kami, tapi firman-Mu bertumbuh, berbuah Tuhan. Dan kami menikmati buah itu yang luar biasa Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, percaya katakan amin. Haleluya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Shalom. Luar biasa ya kasih Tuhan, ibu-ibu ya. Ayo hari ini kita diingatkan oleh Tuhan ya. Semua orang ya pasti kita tahu yang namanya hidup ini ya, ada tantangan, ada masalah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang sudah selesai, ada loh yang lebih berat lagi ya. Makanya hari ini Tuhan mau katakan, jangan jadi orang Kristen yang gampangan ya. Seringkali kita itu jadi orang Kristen, kok bisa Bu orang Kristen gampangan ya. Kita maunya waktu kita itu hadapi masalah, kita maunya itu instan. Cepat ya. Padahal kita tahu ya Tuhan itu baik sekali. Lewat masalah apapun ya. Saat ini ya Bapak Ibu terkasih, Tuhan itu berikan berkat yang luar biasa hidup kita. Hari ini Tuhan mau ingatkan dalam kehidupan kita begini ya. Kita itu punya aset loh yang luar biasa ya. Mungkin orang kalau sudah ngomong aset itu biasanya apa pikirannya uang, deposito ya. Bahkan juga mungkin ya toh ini ya. Benda yang ya toh apapun saat ini mungkin berlian, kayak mungkin rumah, bangunan, perusahaan. Tapi hari ini Tuhan mau beritahu itu melebihi loh Bapak Ibu. Coba kalau kita punya apapun, kita mati pun ya toh tidak bisa loh, kita sakit pun tidak bisa loh kita itu disembuhkan. Tetapi kita tahu saat ini aset yang paling penting dalam hidup kita. Tahu enggak Bapak Ibu, semua punya aset, semua ini kaya. Yang suka katakan amin. Ya, oh itu kon yang kaya Bu, saya enggak. Semua punya aset. Aset yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ternyata apa? Iman. Katakan kiri kanan, iman. Ya, iman itu apa sih? Firman Tuhan bilang Ibrani 11 ayat 1. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi ingat ya, itu dasar. Bapak Ibu ya, hadapi apapun ini kita harus punya fondasi ya. Dasar kita apa? Punya iman. Iman itu apa sih? Ya toh saat ini kita tahu ya toh apapun saat ini ya toh Tuhan ingatkan iman itu dasar ya toh dari segala sesuatu yang kita harapkan. Semua orang pasti kalau ditanya di tempat ini punya pengharapan. Semua pasti ya. Dan saat ini kita harus punya iman. Kita harus punya tadi ya dasar yang kuat. Aku percaya. Iman itu adalah ya toh sungguh-sungguh dasar dari sesuatu yang kita harapkan, bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Kita seringkali berharap, tapi mana sih? Kok enggak kelihatan? Hari ini Tuhan mau ingatkan dalam kehidupan kita, semua orang dan juga ya kita apalagi situasi kayak begini loh. Bapak Ibu ya, hadapi masalah apapun kita itu perlu, yaitu apa tadi ya, kemuliaan Allah. Tuhan katakan hari ini kalau engkau itu punya iman, engkau akan lihat kemuliaan Allah. Ya setuju amin. Apa itu kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah itu manifestasi dari pekerjaan Tuhan yang tidak terbatas. Tentunya apa ya? Kemuliaan Tuhan ditunjukkan di dalam kehidupan ya toh kita di dalam kehidupan kita yaitu apa? Bayangkan Yesus melakukan mujizat, orang yang buta sejak lahir. Tapi Yesus sanggup loh memelekkan. Orang yang lumpuh, orang yang mati pun itu namanya kemuliaan Allah. Berarti apa? Mujizat-mujizat Tuhan. Katakan kiri kanan kita perlu mujizat. Amin. Siapa yang tidak perlu mujizat? Kita pasti perlu. Karena apalagi hari-hari mendatang ya Bapak Ibu ya pasti kita itu perlu kemuliaan Allah, perlu mujizat. Ya, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang lain lagi yaitu apa? Bayangkan Yesus yaitu mati kemudian yaitu apa? Bisa hidup lagi, bangkit. Ini kalau bukan kemuliaan tidak mungkin.
Hanya Yesus loh, ya toh yang bisa bangkit. Ingat hari ini Tuhan mau ingatkan dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah bagaimana saat ini kita di hari-hari atau keadaan yang tidak baik ini Bapak Ibu. Tuhan mau katakan engkau akan lihat kemuliaan-kemuliaan Allah. Modalnya cuma punya apa? Iman. Iman itu penting sekali dalam hidup kita. Begini ya, orang yang punya iman itu aduh luar biasa loh. Kenapa? Ya tetapi kalau hati-hati ya tidak punya iman. Karena Tuhan bilang ya di dalam firman-Nya. Di dalam Roma 1 ya kalau dikatakan Roma 1 ayat yang ke-17. Orang hidup ya atau orang benar itu hidup karena iman. Jadi kita tahu ya orang benar itu hidup karena iman. Berapa banyak kalau kita ini tidak punya iman. Berarti kita ini bisa alami kematian loh Bapak Ibu. Ya. Orang benar itu hidup karena iman. Tapi waktu kita tidak punya iman, aduh kita bisa habis semua Bapak Ibu. Semua bisa tertutup, close semua. Tapi hari ini Tuhan ingatkan karena apa? Dengan orang punya iman itu, kita ini bisa masuk dalam kerajaan surga loh. Yang suka katakan amin. Tapi kalau kita tidak punya iman ya, ingat tidak percaya, terutama percaya kepada Yesus. Kita ini tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Coba ayo kita akan baca ya, yaitu apa yang sering kali, yaitu apa kita langgar sebagai orang Kristen, yaitu apa sebagai orang yang percaya Yesus. Yang pertama itu biasanya apa? Takut. Takut itu berarti kita melanggar perintah Tuhan. Hari ini Tuhan mau katakan ya, ingat orang yang takut tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bahkan Tuhan katakan dalam hidup kita, orang yang kedua yang itu penakut. Ayo kita baca dulu, Wahyu 21 ya, ayat yang ke-8. Betapa pentingnya ya Bapak Ibu, Tuhan mau ingatkan kita itu punya ya sesuatu yaitu harta yang luar biasa ya, aset yang luar biasa. Kita itu bisa dengan orang punya iman itu kita bisa mendapatkan terutama masuk dalam kerajaan surga. Siapa yang saat ini punya uang bisa masuk surga? Tidak bisa loh. Ya, tetapi ayo kita akan perkatakan Wahyu 21 ayat 8. 1 2 3. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, garis bawah itu. Orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya. Tuhan mau katakan kalau yang lainnya, wah orang keji, orang sundal, pembunuh, tukang sihir. Ya pastilah firman Tuhan katakan tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi akan masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Berarti neraka. Tapi Tuhan mau ingatkan ini yang pertama penakut. Yang kedua adalah orang-orang penakut itu berarti tidak percaya. Tidak percaya akan kuasa Tuhan. Tidak percaya akan janji Tuhan. Ingat padahal kita tahu Tuhan bilang dalam hidup kita itu saat ini hidup yang baru itu tidak usah lihat. Tapi percaya Bapak Ibu. Waktu kita percaya, wah apa yang kita percaya itu Tuhan sungguh tergerak hatinya loh di dalam kehidupan kita. Ayo kita diingatkan jadi sudah tahu bahwasanya ini aset loh ya. Kalau kita saat ini enggak punya iman, waduh kita enggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Ayo kita baca Yohanes 11 ayat yang ke-40. Mari kita perkatakan Yohanes 11 ayat 40. Apa yang kita akan dapatkan kalau kita itu punya iman ya. Pertama tadi masuk dalam kerajaan surga. Yang luar biasa lagi ayo kita baca 1, 2, 3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Orang yang percaya akan lihat kemuliaan Allah. Berarti kita akan lihat mujizat-mujizat Bapak Ibu. Ya kita perlu mujizat. Setiap hari dalam hidup kita itu kita perlu mujizat. Ada masalah-masalah ya di dalam kehidupan kita yang kadang tidak bisa dengan kekuatan kita, pikiran kita, kepandaian kita, bahkan dengan uang kita. Nah, tapi hari ini Tuhan mau ingatkan dalam kehidupan kita ada lagi Tuhan katakan orang yang percaya engkau akan lihat kemuliaan. Ada upahnya lagi loh orang yang percaya. Yuk kita baca Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ada upahnya. Pertama kita bisa masuk dalam kerajaan surganya percaya loh ya. Kemudian Ibrani 11 ayat yang ke-6 ya. Yang kedua adalah Tuhan mau katakan kau akan lihat mujizat-mujizat. Ibrani 11 ayat 6 semua perkatakan 1, 2, 3. Haleluya. Tetapi tanpa iman, coba itu ya di garis bawahi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada siapa? Allah. Orang yang tidak punya iman tidak berkenan di hadapan Allah. Contohnya saat ini, ya kan? Ya saya sebutkan contohnya apa ya, Bu Feni aja lah ya, Bu Feni, Mama Bu Eli ya. Waktu ya toh saya kenal dengan Bu Feni.
Kalau saat ini Bu Feni ya toh, yaitu apa? Tidak berkenan kepada saya bilang Bu Feni, saya mau ke rumahnya Bu Feni. Tahu enggak, kalau Bu Feni tidak berkenan, pasti saya tidak boleh masuk Bapak Ibu. Oh enggak, ya toh tidak berkenan, ya sudahlah enggak usah ya toh. Tapi kalau saya berkenan, ingat Tuhan mau ingatkan dalam hidup kita, yaitu apa? Pasti saya ketemu di rumahnya Bu Feni, saya akan ya toh ngobrol-ngobrol. Ingat berarti apa? Ada perkataan-perkataan, ada perjanjian-perjanjian. Orang yang berkenan kepada Allah, ya orang yang punya iman itu berkenan. Bayangkan, Tuhan mau katakan engkau akan terima perjanjian dari Allah, engkau terima janji-janji Allah. Orang yang saat ini sungguh-sungguh punya iman. Tuhan berikan engkau akan terima tadi ya toh sungguh-sungguh upah dari Tuhan. Yaitu apa? Upahnya berkenan. Orang yang berkenan itu apa? Langkahnya ditetapkan loh Bapak Ibu. Yaitu apa? Waktu engkau dari muda sampai tua Tuhan tetapkan langkah kita. Kalau jatuh tidak tergeletak Tuhan katakan bahkan sampai keturunanmu diberkati oleh Tuhan. Jadi berkat tidak minta-minta. Amin. Bahkan tidak utang malah meminjami. Aduh luar biasa. Dan hari ini kita diingatkan lagi oleh Tuhan. Kuncinya adalah yaitu berarti kita tahu ya. Kalau kita itu tadi ya tidak punya iman. Waduh tidak berkenan. Berarti semuanya tertutup. Tadi janji-janji Allah kita tidak akan terima Bapak Ibu. Mengerikan ya. Kalau orang tidak punya iman. Kita tidak akan terima janji Allah. Kenapa kok orang itu diberkati? Kok tidak punya iman? Engkau tidak percaya. Hati-hati loh. Tuhan bilang. Di dalam firman-Nya, ayo kita baca Roma 10 ya, ayat yang ke-9. Ya, Tuhan katakan ayat 9 dan ayat yang ke-10. Mari kita perkatakan. Roma 10 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Luar biasa kan? Orang yang percaya, mengaku dengan mulutnya. Berapa banyak kadang-kadang kita itu mendoakan orang supaya dia percaya Yesus. Mengaku loh dengan mulut. Tuhan katakan dahsyat ya, diselamatkan loh Bapak Ibu. Bahkan Tuhan katakan ayat yang ke-10 sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Dalam hati loh hari ini kita dalam hati percaya, aku percaya Tuhan pasti tolong. Waktu kita dengar kesaksian berapa banyak, kadang-kadang orang dengar kesaksian, kadang-kadang ada yang macam-macam ya responnya, reaksinya. Ada yang kadang-kadang, oh itu sombong, itu ya tuh menceritakan begini, oh itu begini. Jangan Bapak Ibu, kalau ada orang saksi, responi itu. Dari hati, bapak itu diberkati, ibu itu diberkati, aku juga diberkati, aku juga ditolong dalam hatimu percaya, dibenarkan, mulutmu mengaku diselamatkan. Ya, ini sesuatu yang luar biasa Tuhan mau ingatkan di dalam kehidupan kita. Siapa yang saat ini Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita? Kita contoh orang yang ya Maria, dia punya iman yang luar biasa loh Maria. Berapa banyak kita berdoa, kadang-kadang ya toh waktu berdoa sepertinya sama Tuhan dicuekin ya. Bahkan mungkin kadang-kadang ada, ya toh Allah, ya toh saat ini kadang-kadang ada mungkin enggak bisa, enggak mungkin. Wih, bayangkan seringkali reaksi orang yaitu apa? Tapi kita mau contoh yaitu Maria, ibu Yesus diundang ke perkawinan di Kana. Ternyata tiba-tiba ya air anggurnya habis. Ingat dalam kehidupan kita ini kita enggak tahu sewaktu-waktu ada apapun Bapak Ibu. Tetapi sungguh luar biasa kalau kita undang Yesus, saya percaya kita akan terima mujizat kemuliaan Tuhan. Kita perlu Yesus, kita tidak bisa lepas dari Yesus. Sepandai-pandai apapun. Dan apa itu jadi Maria? Yaitu karena meskipun ini bukan siapapun, tapi dia diundang. Saat itu dia katakan, Yesus datang. Makanya ya, saya melihat Bapak Ibu. Orang yang selalu datang kita harus percaya ya. Waktu kita datang kepada Yesus itu tidak sia-sia. Hari ini saya percaya Bapak Ibu terkasih datang kepada Tuhan. Ya, hari ini kan datang kepada Tuhan. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Engkau datang kepada tata kasih karunia Allah. Engkau akan mendapat apa? Rahmat. Engkau akan mendapatkan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Yang tidak layak dilayakkan, yang tidak bisa jadi bisa. Percaya pulang dari tempat ini Tuhan adakan yang tidak bisa jadi bisa. Hari ini apapun masalah kita yang tidak mungkin jadi mungkin. Haleluya Bapak Ibu.
Setiap datang kepada Tuhan kita harus punya iman seperti itu. Yang terakhir adalah Tuhan katakan Ibrani 4 ayat 16 tadi. Engkau akan dapat pertolongan tepat pada waktunya. Berapa banyak ya. Kalau kita datang kadang-kadang. Ya tuh ada orang yang kadang-kadang, Bu bosan ya ketemu saya. Bolak-balik ketemu saya. Enggak, bukan cari saya kok, cari Tuhan kok. Amin. Saya percaya dan akhirnya apa? Saya melihat orang itu ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, diberi kemenangan oleh Tuhan. Amin. Jadi kita ingat setiap datang ibadah bahkan waktu kita itu mendirikan mezbah Bapak Ibu. Saya percaya engkau akan terima pertolongan tepat pada waktunya. Itu yang harus taruh di pikiran kita. Kita harus punya iman seperti itu. Nah kalau kita punya masalah ya, kita harus punya iman Bapak Ibu. Roma 8, aduh banyak ya. Janji-janji Allah itu banyak sekali dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Roma 8 ayat 12. Waktu kita menghadapi apapun kita tetap ingat, oh iya ya, penderitaan yang kau alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Percaya? Mau terima kemuliaan Tuhan? Alami masalah? Bayangkan itu. Ya toh, masalah kita mungkin segini, tapi bagi kita aduh besar, ini besar. Tapi kita akan melihat lebih besar lagi. Pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Engkau akan terima yang tidak pernah engkau pikirkan. Yang tidak pernah engkau lihat. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Kemuliaan-kemuliaan Allah. Ya, jadi hari ini jangan kita ditipu oleh iblis. Allah masa bisa? Mana mungkin? Ya tuh, ya suamiku tuh memang karakternya begitu. Enggak bisa diubah. Anakku juga. Mana mungkin dia bisa masuk sekolah ini, sekolah itu. Mana mungkin. Tapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu. Dan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan tadi ya. Bahwasanya apa? Di dalam Roma tadi ya. Dalam hatimu percaya, mulutmu mengaku diselamatkan. Siapa yang kita tiru di firman Tuhan ini Bapak Ibu? Gini ya. Iman, orang yang punya iman itu aset yang luar biasa buat kita. Gini ya, kita yaitu apa? Seperti orang punya visa ya. Kalau saat ini kita mau ke Eropa, kita punya yaitu uang, kita beli euro, kita bisa. Tapi waktu kita tidak punya visa Bapak Ibu, kita tidak bisa loh masuk. Ya kan? Ingat, Tuhan mau ingatkan diri kita, kalau engkau tidak punya iman, engkau tidak bisa masuk dalam keadaan surga. Engkau tidak bisa tadi mendapatkan tadi kemuliaan-kemuliaan Allah. Tapi waktu engkau punya iman, engkau akan melihat ada akses pintu-pintu terbuka. Amin. Tuhan lakukan yang luar biasa Bapak Ibu. Kemudian siapa yang kita tiru ini ya di dalam firman-Nya. Dia adalah seorang yaitu luar biasa sampai dinamakan bapak orang beriman. Siapa itu? Abraham. Bayangkan ya, kita itu bersyukur ya. Diam-diam Abraham Bapak. Kita kan keturunan Abraham secara rohani. Abraham ini ya toh, tiba-tiba Tuhan berbicara di dalam Kejadian 15 ayat 1. Abraham, masih namanya Abraham ya. Abraham, saat ini jangan kamu takut. Berapa banyak kita ini sering kali takut. Punya alasan, bukan enggak pernah takut. Ingat, kita juga secara manusia, saya percaya ya kalau hadapi apapun takut. Tapi kita bersyukur loh. Tuhan beritahu pada kita, yaitu apa? Kita tetap percaya janji Tuhan. Serahkan khawatirmu. Amin. Kepada Tuhan dalam apa? Doa. Dan dengan permohonan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal pikiranmu. Dan akhirnya ini Abraham, Tuhan tahu Bapak Ibu apa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu. Makanya waktu kita itu punya masalah ya, Tuhan mau ingatkan dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah apa? Kita tetap percaya. Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, pasti nanti akan mendatangkan kebaikan. Siapa yang percaya? Waktu punya masalah Tuhan turut bekerja. Kita akan terima kebaikan Tuhan. Semua mendatangkan karakter kita diubah. Iman kita dibuat naik. Next level oleh Tuhan. Amin. Bahkan kita dipersiapkan jadi mempelai Kristus Bapak Ibu. Dan yang luar biasa lagi. Tadi Tuhan mau ingatkan, tiba-tiba Tuhan bicara. Abraham, jangan takut. Ya, akulah perisaimu. Akulah pelindungmu. Berapa banyak hari ini Tuhan berjanji dalam hidup kita. Oleh kiri kanan, tidak usah takut kata Tuhan. Tuhan itu perisai kita, Tuhan itu pelindungan kita Bapak Ibu. Jadi hadapi masalah apapun tidak usah takut. Wah ya toh, terus Abraham bilang loh Tuhan aku nanti kalau ya toh mati bagaimana ini nanti ya toh yang menjadi ahli warisku. Ya toh pasti Eliezer. Aku tidak punya anak. Tapi Tuhan bilang enggak, yang menjadi ahli warismu itu anak kandungmu.
Ini PHP. Pengharapan apa? Palsu. Saat ini banyak orang ngalah itu cuma PHP, itu cuma mulutnya aja. Ingat Bapak Ibu, ini yang ngomong Tuhan loh. Tuhan tidak pernah loh PHP. Ingat, Tuhan tidak pernah loh setiap perkataannya itu tidak digenapi. Amin. Tapi kok saya tidak digenapi ya Bu? Ingat kadang-kadang ya toh, loh saya didoakan katanya begini-begini, tapi kok nggak digenapi? Ingat, kita koreksi diri kita Bapak Ibu. Mungkin waktu itu kita bersungut-sungut. Mungkin waktu itu kita berontak sama Tuhan. Mungkin waktu itu loh kok begini ya keadaanku. Haleluya, habislah. Sudah ya toh, perjanjian dengan Tuhan itu batal Bapak Ibu. Karena apa? Perjanjian dengan Tuhan itu, covenant itu Tuhan bilang, percaya. Yang suka katakan amin. Jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Kata Tuhan ya, Ibrani 10 ayat 35, 36. Karena ada upah yang menantimu. Akhirnya siapa itu? Abraham Bapak Ibu. Abraham ya, terus akhirnya lu Tuhan. Terus Tuhan bilang, ayo keluar. Ditunjukkan, itu loh. Hitung itu bintang di langit. Dia katakan, oh Tuhan tidak bisa Tuhan ngitung. Itu begitu banyaknya. Kata Tuhan, begitulah nanti keturunanmu. Tahu enggak? Abraham saat itu langsung apa? Ya aku percaya. Firman Tuhan katakan, Tuhan perhitungkan apa yang dipercayai oleh Abraham sebagai kebenaran. Yang juga katakan amin. Hari ini waktu kita percaya Bapak Ibu, itu dibenarkan oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan kita tahu ya, toh kebenaran itu firman Tuhan Bapak Ibu, kebenaran itu Yesus itu sendiri. Jadi pasti, ya toh janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Dan betul, apa yang terjadi ya toh? Ingat, tapi begini Bapak Ibu, Tuhan mau ingatkan dalam hidup kita. Kalau kita ya, perjalanan iman kita itu kadang-kadang tidak mulus loh. Jadi ingat ya, kalau kita dapat janji dari Tuhan, mungkin kita doa sendiri, mungkin kita dengar firman, atau kita didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Aduh yang baik-baik ya, tapi saya melihat Bapak Ibu, kadang-kadang ya toh, sesuatu kok malah yang tidak baik. Ini terjadi pada Abraham, tapi yang harus kita contoh dari Abraham, yaitu apa? Dia katakan ya toh waktu, loh ditunggu-tunggu Bapak Ibu, tidak ada hasilnya. Sampai 25 tahun. Jadi usia 75 sampai 100 tahun. Itu sudah tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil. Tidak ada dasar untuk berharap. Hari ini mungkin dalam hidup kita juga seperti itu. Tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada. Ya toh. Masa bisa itu. Usia 100 tahun Sarai punya anak. Tapi tahu enggak? Firman Tuhan katakan Roma 4 ayat 18 sampai 22. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 4 itu ayat 20. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap. Tahu enggak Abraham bilang, aku tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Hari ini kita melihat keadaan apapun tidak baik Ibu Bapak. Bukan tambah baik. Tapi saya melihat kuncinya adalah percaya. Jangan lepaskan itu. Tahu enggak akhirnya apa? Ya toh, meskipun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap berharap kepada Tuhan. Tahu enggak akhirnya apa? Aku tetap percaya akan janji Tuhan. Roma 4 ayat yang ke-21. Kalau Tuhan berjanji, pasti kebenarannya itu akan digenapi. Ingat, jadi ingat jangan lihat keadaan kita ditipu iblis Bapak Ibu. Dan akhirnya apa? Abraham ya toh, puji Tuhan, akhirnya terjadi. Dia punya anak Bapak Ibu, betul ya, tunggu sabar. Apapun saat ini seringkali apa kita itu diizinkan Tuhan waktu punya masalah kadang-kadang gak ditolong karena tadi Tuhan mau kita itu berbuah Bapak Ibu. Ya sabar. Ini bayangkan loh 25 tahun itu bukan waktu yang ya toh singkat, itu waktu yang lama. Berapa banyak saat ini Tuhan itu punya rancangan yang baik. Tuhan juga katakan dalam hidup kita yaitu apa? Di dalam Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu apa yang ada padamu. Ingat. Tuhan tahu mas apapun rancangan-rancangan apa yang ada padamu. Hari ini kalau kita punya masalah apapun, Tuhan tahu. Katakan kiri kanan, Tuhan tahu. Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Ingat, ya toh jangan kita punya pikiran yang enggak Bapak Ibu. Akhirnya apa? Dia ya toh punya anak Bapak Ibu, puji Tuhan. Dia karena enggak melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia punya anak. Setelah itu apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan bilang, lah ini kadang-kadang ada lagi. Tuhan menguji, sampai di mana sih imanmu itu? Tuhan bilang, Abraham, kamu harus ya toh persembahkan anakmu ini. Wih, anak satu, baru ya toh masih kecil. Terus dipersembahkan, katanya tadi keturunannya akan seperti bintang di langit. Banyak. Ya pasti kalau dipersembahkan sebagai korban bakaran yang mati, disembelih.
ditaruh di mesbah korban bakaran itu. Tapi tahu enggak, dia punya iman lagi loh Bapak Ibu, Abraham itu. Terus Bapak Ibu, jangan engkau patah semangat, jangan kau menyerah. Firman Tuhan katakan Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan katakan apa? Abraham bilang, ya toh, ya enggak apa-apa kalau meskipun saat ini anakku ya toh mati dipersembahkan sebagai korban bakaran. Tapi aku tahu Tuhan bisa membangkitkan anakku. Amin. Itu iman yang excellent loh Bapak Ibu. Sampai di mana iman kita saat ini? Waktu kita hadapi apapun sudah, senang-senang ditolong. Tiba-tiba haleluya, diambil ya sesuatu itu. Tapi bagaimana? Akhirnya apa? Abraham dia waktu dibawa ya tuh anaknya itu dipersembahkan, tapi tiba-tiba dia ngomong sama bujangnya, kamu ya toh tunggu di sini, kami akan naik, kami akan turun. Ingat, mulut kita ini loh, hidup dan mati kita dikuasai lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Berapa banyak kadang-kadang kita itu hadapi masalah dan janji Tuhan tidak digenapi dari perkataan bibir lidah kita Bapak Ibu. Ingat, tahun ini tahun PH. Jaga ya, ingat Tuhan mau katakan dari kita ya toh P itu mulut Bapak Ibu. Hidupmu engkau bisa alami kesukaran dari mulutmu. Ingat, jaga mulut kita. Hidup dan matimu dikuasai lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Dan akhirnya apa? Abraham ya toh dia mengatakan itu, dia saat itu yaitu apa? Tuhan itu sanggup ya toh. Satu apa terus dia tanya, anaknya tanya, "Loh Bapak, mana ini?" Ya toh. Untuk apa itu? Domba yang akan disembelih sudah disediakan. Haleluya. Selalu perkataan yang positif. Hari ini apapun keadaan kita, tetap perkatakan kebenaran itu Bapak Ibu. Firman Tuhan. Karena apa? Firman itu pasti jadi dalam kehidupan kita. Dan akhirnya apa? Betul ya, Tuhan sediakan. Tadi dia ngomong, Tuhan sudah sediakan, kata Abraham ya. Tiba-tiba ya tuh ada suara Bapak Ibu. Abraham, ya toh. Saat itu apa? Dipanggil, dia noleh ke belakang. Ada sudah disediakan domba. Karena apa itu? Karena perkataan Abraham. Hari ini apapun keadaan kita, tetap perkatakan yang positif. Yang juga katakan amin. Seperti ini perempuan Sunem ya. Dia waktu itu ditanya sama Elisa. Kamu apa yang kamu minta? Aku ya tidak punya anak, katanya gitu. Oh ya, kamu nanti tahun depan kamu punya anak. Dia percaya Bapak Ibu. Waktu dia percaya tiba-tiba itu anaknya lahir. Betul, tahun depan dia lahir. Tapi tiba-tiba anaknya sakit waktu di ladang. Anaknya pusing-pusing. Di pangkuan ibunya anaknya mati Bapak Ibu. Dia harus lagi tadi ya. Yaitu apa? Dia cari lagi saat itu Nabi Allah ini. Dia katakan, ya aku ditanya gimana kabar suamimu? Ya dia katakan selamat. Artinya baik semua. Anakmu selamat. Bayangkan, padahal anak yang dibawa ini mati. Tahu enggak? Akhirnya tadi kita melihat Tuhan tergerak hatinya. Saya melihat orang yang sungguh-sungguh punya iman Tuhan itu selalu tergerak hatinya loh Bapak Ibu. Berbanyak saya melihat di toko-toko Alkitab ini. Yesus itu ingat ini di suatu tempat Bapak Ibu ya. Akhirnya apa? Kita harus punya gini loh. Iman itu di atas rata-rata. Tuhan mau ingatkan dari kita, iman tuh kau harus punya iman di atas rata-rata. Ya, itu penting. Karena apa? Nanti mata Tuhan tertuju kepada kita pasti. Orang yang punya iman biasa, contohnya gini, ini di suatu ruangan, di suatu tempat ya. Kalau kita keluar masuk, ya kita mau masuk lewat pintu kan. Tapi ini yaitu apa? Yaitu ini pintu ini sudah tertutup dengan manusia. Setiap Yesus itu kemanapun Bapak Ibu, ada selalu banyak orang. Kepingin disembuhkan, kepingin terima mujizat ya. Dan saat itu apa? Ini ada orang lumpuh. Kemudian dia itu mau masuk ke pintu. Ya atau misalnya bayangkan ya ruangan ini ya. Dia tidak bisa. Kenapa? Karena banyak orang Bapak Ibu sudah tidak bisa. Ya tuh kadang-kadang ada tuh pintu aja sudah tidak bisa. Ya tuh masuk itu. Tapi dia punya yang luar biasa. Dia yaitu punya iman yang luar biasa. Dia jebol atap Bapak Ibu. Tahu enggak ini kita bayangkan seperti ini ya. Tiba-tiba apa? Brak. Ya toh pasti kan ini kan brak. Tahu enggak orang itu pelan-pelan dibawa tadi digotong. Dibawa turun. Yesus langsung tergerak hatinya. Hari ini kalau kita punya iman. Katakan kiri kanan Tuhan tergerak hatinya. Padahal itu orang banyak loh.
Tapi Yesus langsung mendatangi orang itu, angkat tilammu, berjalanlah. Imanmu yang menyembuhkan, imanmu yang menyelamatkan engkau. Amin. Saya melihat selalu Tuhan itu punya tergerak hatinya orang yang punya iman. Loh Bu, kalau orang nangis apa Yesus tidak tergerak hatinya? Ingat Bapak Ibu, Yesus juga tergerak hatinya. Tapi saya melihat di firman Tuhan ini banyak sekali ya toh, Yesus itu tergerak hatinya orang yang punya iman. Contohnya apa? Ya toh, Yairus, dia seorang kepala rumah ibadat Yesus. Ya toh, ini loh anakku sakit hampir mati. Saya senang Bapak Ibu, kita harus punya iman. Markus 11 ayat 24, kalau engkau berdoa, percaya engkau telah menerimanya, hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, ini Yairus datang, dia seorang kepala rumah ibadat, tapi dia betul-betul tahu alamat yang tepat. Hari ini kau punya masalah apapun, datang kepada juru selamat. Amin. Dia adalah ahli menyelamatkan, dia datang. Yesus, anakku sakit hampir mati. Yesus bilang, ayo kita ke rumahmu. Aduh Bapak Ibu, itu yang harus tetap kita punya iman. Ya, saya selalu punya iman, pokoknya kalau kita itu hadapi apapun kita berdoa, saya percaya Tuhan akan datang ke tempat apa yang kita katakan kepada Tuhan. Amin. Dia datang kepada suamimu, dia datang kepada pekerjaanmu, dia datang kepada anakmu, dia datang kepada cucumu. Amin. Haleluya. Dia datang kepada masalahmu waktu kita itu berdoa. Makanya ya, doa orang benar besar kuasanya. Ya, enak sekali. Percaya Bapak Ibu, modalnya itu percaya. Saya melihat kehidupan orang Kristen itu tidak ribet loh sebenarnya. Percaya, wow buku nang gimana masih percaya. Memang betul Bapak Ibu, godaannya itu banyak. Tapi tadi ya, saya melihat akhirnya yaitu apa? Tadi loh ada tantangan, kemudian ini berjalan. Sedang enak-enaknya berjalan, saya melihat ya, tiba-tiba apa? Yesus berhenti. Loh, berhenti. Yesus bilang, siapa yang menjabat jubah-jubahku? Tidak ada yang kata murid-muridnya bilang, Yesus ini loh orang banyak, ya pastilah semua kena jubah-jubahmu. Tidak, kata Tuhan, karena ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Orang yang percaya, katakan kiri kanan, ada kuasa yang keluar dari Yesus. Itu terjadi dalam hidup kita. Hari ini kalau kita percaya pulang dari tempat ini, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita duga-duga, terjadi dalam hidup kita. Yesus langsung ya toh bekerja luar biasa loh Bapak Ibu. Aduh enak sekali ya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya enggak ada kok. Yo Tuhan, aku imanmu yang menyembuhkan, imanmu yang menyelamatkan, pulanglah. Oh enggak, ini Yesus mau berangkat lagi nih, mau ke rumahnya Yairus. Tiba-tiba ada orangnya Yairus bilang, Yairus enggak usah kamu nyusahkan guru. Kenapa? Karena apa? Anakmu sudah mati. Sekarang loh ya, kita berapa banyak lebih percaya kepada perkataan manusia atau percaya kepada perkataan Tuhan Bapak Ibu. Tapi saya melihat Yairus lebih percaya akan perkataan Tuhan. Dia katakan, ya toh Yesus bilang, jangan kamu takut. Loh, saya melihat ya, selalu. Karena apa? Di firman Tuhan itu 365 kali. Perkataan jangan takut. Noleh kiri kanan, jangan takut. Karena seringkali kita takut. Yang kau takutkan bisa menimpamu. Yang kau cemaskan bisa mendatangimu. Ya kan? Ayub 3 ayat 25. Ayub itu terjadi karena ya tuh dia takut jangan anakku nanti berbuat dosa. Jangan nanti anakku mati. Oh mati betul. Haleluya. Jangan ya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Yesus bilang, enggak kamu enggak usah takut. Anakmu itu enggak mati tapi tidur. Sekarang lebih percaya mana ini? Tapi Yairus, ya aku percaya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Tahu enggak, Yesus datang ke rumahnya. Betul, anaknya yang mati dibangkitkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Hari ini saya percaya, nantikan apapun yang saat ini engkau sudah nantikan itu. Ada tantangan, ada loh kok gini sih, kok keadaan itu enggak baik. Tapi saya percaya Tuhan akan tetap melakukan janjinya dalam hidup kita Bapak Ibu. Dan saya melihat lagi tadi yang saya bilang wanita lagi, seorang wanita. Kita harus contoh itu. Maria, saat ini ibu waktuku belum tiba. Ini loh Tuhan, ya Tuhan Yesus, ini loh apa air anggurnya habis. Yesus bilang waktuku belum tiba. Hari ini kalau kita dengar suara Tuhan ya. Tuhan bilang belum waktunya. Wah pasti kita macam-macam ada reaksi. Tapi orang yang punya iman reaksinya selalu memperkatakan kebenaran. Selalu percaya. Pasti Tuhan itu akan bertindak. Amin. Kita itu ngomong kepada Tuhan tidak sia-sia loh Bapak Ibu. Katakan kiri kanan, tidak sia-sia. Kenapa? Dia Allah yang hidup. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang penuh kasih. Dan akhirnya apa?
Ya toh, Maria, ini iman yang excellent lagi nih. Ya, iman yang luar biasa. Nah, kita tiru itu. Akhirnya apa? Yesus ngomong, belum waktunya Ibu. Maria enggak peduli. Pelayan-pelayan. Nanti ya, Yesus ngomong apapun, lakukan nih loh. Coba Bapak Ibu. Langsung Yesus tergerak hatinya. Saya melihat orang yang punya iman, Yesus datang tergerak hatinya. Hari ini kita pulang dari tempat ini, terima berkat yang dari Allah. Apa yang kau percaya tadi, engkau datang kepada Tuhan. Hari ini aku diubahkan, aku terima itu kemuliaan Tuhan. Dan hari ini yang terpenting adalah bagaimana supaya tadi kita ini ya toh kuat Bapak Ibu. Yang namanya hidup ini ya, kita tahu masalah ini selesai. Nanti ada yang lebih berat lagi. Karena memang Tuhan itu latih otot iman kita. Ya, karena apa? Oh sudah kuat ini 10 kilo beban. Sekarang sama Tuhan dipercaya lagi 20 kilo. Tapi akhirnya nanti kita kuat. Seperti orang sekarang banyak ya ibu-ibu yang tua-tua. Kalau itu bapak-bapak juga yang ikut apa? Fitness. Haleluya. Otot imannya kuat. Ya betul Bapak Ibu. Usia 80, 85. Sehat. Berarti kita tahu kalau kita saat ini ya toh kepingin tadi ya toh lihat kemuliaan Allah kita tetap sehat, enggak tahu dalam pekerjaan rumah tangga atau apapun keuangan kita, kesehatan kita Bapak Ibu rumah tangga kita sehat. Kuncinya adalah engkau harus melatih otot imanmu. Amin. Caranya gimana Bu? Iya kan? Kalau punya beban, oh ya dulu ditolong, sekarang pasti ditolong. Saya tanya, pernah enggak ditolong Tuhan? Haleluya. Tapi ingat banyak yang mana ditolong atau yang enggak. Haleluya Bapak Ibu. Karena kenapa enggak ditolong? Karena enggak sesuai kehendak Tuhan. Noleh kiri kanan enggak sesuai kehendak Tuhan. Tuhan kasih yang lebih baik. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Itu yang Tuhan mau dan kita. Kadang-kadang juga buat apa Bapak Ibu? Kalau kita jalan kita itu menyimpang. Kalau dijawab masuk neraka loh kita Bapak Ibu. Iya kan? Tuhan enggak mau kita masuk neraka. Amin. Berarti kalau belum dijawab, Tuhan pasti tuntun kita dalam kebenaran itu. Dikasih kebenaran itu, jalan kebenaran. Dan akhirnya kalau kita melihat ya toh apapun di firman Tuhan ini Bapak Ibu ya sungguh luar biasa. Yesus tergerak hatinya kepada seperti orang yang sakit buta ya. Terus akhirnya kita tahu banyak baca Alkitab. Kita itu bersyukur loh Bapak Ibu ya. Banyak baca Alkitab, enggak terkurung kita. Punya masalah apapun enggak terkurung. Tapi kalau enggak pernah baca Alkitab, iya Bu kadang-kadang ya. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau kita punya masalah, seperti terkurung. Gimana ya? Gimana? Tapi kalau kita baca Alkitab, Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Roh Kudus itu penolong. Roh Kudus itu yang mengingatkan akan janji-janji Allah. Bahkan Roh Kudus yang memberitahu pun apa yang akan datang. Yang juga katakan amin. Itu pekerjaannya Roh Kudus Bapak Ibu. Ya, pokoknya punya masalah, percaya ke janji Tuhan. Itu penting. Dan akhirnya apa? Saya melihat ya, ini sesuatu yang luar biasa Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Percaya itu penting dalam kehidupan kita. Dan akhirnya ya toh kita melihat sungguh luar biasa Tuhan itu lakukan. Waktu kita itu percaya, enggak usah kau takut, Tuhan lakukan pekerjaan yang dahsyat. Lebih dari yang kau doakan. Yang kedua, tetap berdoa. Kepingin ya toh, saat ini kita kepingin terima kemuliaan Allah, berdoa. Ingat jaga ya toh keluarga kita apapun doa Bapak Ibu. Karena itu penting, iblis itu enggak mau tinggal diam. Yang ketiga, tetap pertahankan iman kita Bapak Ibu. Berjuang. Jadi ingat ya, keadaan bukan enggak baik ya, tapi tetap berjuang. Itu Yudas 1 ayat 3, Tuhan bilang tetap engkau harus berjuang dengan imanmu. Dan ingat, waktu kita ini kadang-kadang berdoa, iblis itu suka bully kita loh. Jangan mau dibully ya. Yaitu apa? 1 Petrus 5 ayat 8 sampai ayat 10. Tuhan bilang, iblis itu mengaum-ngaum seperti singa. Dia enggak ya toh mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi Tuhan bilang, lawanlah dia dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman teguh. Bapak Ibu seringkali ya tuh, masa bisa, mana mungkin ya tuh anakmu. Karena saya melihat Bapak Ibu ya, anaknya juga ya tuh dia bisa ya tuh diterima. Bahkan itu ya tuh ada yang saat itu apa yang secara manusia enggak mungkin. Seluruh ya tuh orang Indonesia enggak bisa, tapi cuma dia anaknya yang satu ini dia bisa diterima Bapak Ibu ya di Amerika itu. Bahkan juga diberikan bukan cuma kuliahnya tapi juga pekerjaan yang luar biasa. Itu orang yang banyak daftar tapi cuma satu-satunya orang Indonesia. Tuhan sudah katakan jangan kamu takut ya. Lihat anakmu akan dipermuliakan Tuhan.
Anakmu dibedakan dari yang lain. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Dan betul, doa amin, amin, amin. Betul Bapak Ibu. Yang lainnya cuma 4 loh. Seluruh dunia itu yang di ini ya Pele itu cuma 4. Yang 3 dari negara lain, yang 1 anaknya ibu ini. Orang Surabaya juga Bapak Ibu. Tapi ingat, hari ini Tuhan mau ingatkan apapun. Engkau bisa mendapatkan apapun. Kuncinya cuma percaya. Ayo kita bagi berdiri. Kita responi perkataan Allah ini. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita ya. Apapun ya, engkau sudah berdoa, engkau percayakan hidupmu itu kepada Tuhan. Tidak akan sia-sia hari ini, kau punya aset. Mari Bapak Ibu, kurapa sikilawata sangkalawata Tuhan. Kira jangan diam Bapak Ibu, terus tetap aktif. Apa yang kau imani, apa yang kau responi. Tuhan menyampaikan saat ini isi hatinya. Tuhan mau hari ini ada perubahan terjadi. Engkau akan lihat kemuliaan Allah. Engkau akan lihat kemenangan. Engkau akan lihat perubahan. Engkau akan melihat saat ini kesembuhan yang dari Allah. Yang dokter katakan tidak bisa. Tapi saya sudah melihat bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu Bapak Ibu. Tuhan bisa merubah orang yang jahat pun. Tuhan bisa merubah apapun saat ini pintu yang tertutup. Tuhan sanggup lakukan. Ya, membuka pintu-pintu itu. Bahkan Tuhan sanggup menerobos benteng apapun. Tuhan sanggup robohkan benteng-benteng itu. Kira Pak Goles hari ini pribadi hidup pribadi. Jangan engkau saat ini diam, tapi terus apapun saat ini kesempatan. Saya merasakan hadirat Allah itu. Dia mau melihat imanmu sampai di mana engkau meresponi. Setiap apapun perkataan Tuhan mau hari ini kita terima perubahan-perubahan. Tuhan mau kita terima kemuliaan-kemuliaan. Kau punya aset yang luar biasa. Engkau akan melihat itu terobosan-terobosan yang luar biasa. Apapun yang terikat utang pun Tuhan sanggup. Yang saat ini kuresim, apapun yang suamimu atau apapun keluargamu yang belum percaya Tuhan sanggup selamatkan. Tuhan punya cara-cara yang luar biasa. Sikira apa-apa jangan kau diam, terus percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Terus Yesus akan tergerak hatinya. Yesus tergerak hatinya saat ini. Dia akan datang kepadamu. Kira-kira suatu Tuhan akan lakukan imanmu yang menyembuhkan, imanmu yang menyelamatkan, imanmu yang membuat engkau terima saat ini pemulihan, imanmu yang membuat engkau terima saat ini berapa segala berkat itu. Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam hidupmu. Roh penolong, roh penghibur dalam hidupmu. Tetap bersukacita. Ia rawat sedang yang sukar bagi Allah. Dia sanggup melakukan apapun. Kau rawat penantianmu tidak akan sia-sia. Kalau saat ini ada perkataan-perbuatan kami yang tidak benar, cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami akan seperti Ayub, dipulihkan. Ingat, oh iblis itu tidak tinggal diam. Dia mau targetnya, yaitu apa? Imanmu. Karena itu aset yang terpenting. Kau punya aset itu. Iblis mau ambil asetmu itu. Waktu kau percaya, engkau bisa mendapatkan segala-galanya. Terus tetap saat ini kurawatasi. Bapak jangan mau diambil oleh iblis. Jangan kau mau saat ini kurawatasi. Perjuangkan. Dak, aku percaya. Waktu iblis membulimu, dak bisa. Kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup, Tuhan bisa. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa. Engkau yang sakit, kurawatasu. Roh Kudus kurawatasi. Ada engkau di tempat ini anakku. Engkau yang ketakutan itu untuk anakmu itu anakku. Kurawatasi kilesip. Jangan kau takut, terima anakku. Untuk anakmu yang kedua itu, engkau akan melihat itu. Terima pertolongan Allah. Terima masalah sudah diselesaikan oleh Allah itu anakku. Engkau akan melihat jalan-jalan yang luar biasa. Engkau akan dapat kabar sukacita, doamu untuk anakmu itu. Allah dengar. Ada engkau yang di tempat ini, sukirawatasi. Kurawatasi. Ya rawatasi kilawatasi. Terus kurawasi Tuhan. Jama Tuhan. Kurawatasi. Jangan kau takut. Tidak ada lagi cancer itu dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus. Terima. Dibebaskan. Dimerdekakan. Terima.
Engkau akan melihat waktu kau check up, kabar sukacita yang luar biasa Allah akan kerjakan dalam hidupmu. Kira pasuki lawata suki wata sero kudus. Kira bala suki lawata se. Ada yang saat ini kuragaso. Hak-hakmu akan dikembalikan itu anakku. Engkau akan lihat hak-hakmu dikembalikan. Pembayaran itu Allah lakukan yang luar biasa. Engkau akan lihat suki rapa papa suki lawata so. Kira wata se. Kurawata sangkalawata sikilawata se. Terima kasih Roh Kudus. Kipa papa sukilawata se. Oh, terus imanmu ditambahkan, kepercayaanmu ditambahkan dengan engkau punya janji-janji Allah. Imanmu semakin kuat yang luar biasa. Kurawata singkilawata se Tuhan. Kami tidak mau melepaskan Tuhan kepercayaan kami kepadamu yang luar biasa. Kurawata se, mari saat ini kurawata se, kita katakan itu kepada ini kurang, sebab aku percaya bukan karena melihat, tetapi Tuhan katakan ingat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi dalam hidupku. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan sebab aku percaya Tuhan bukan karena melihat. Kekuatan di hidupku Tuhan, ku dapat di dalam-Mu. Hari ini Tuhan, Injil kekuatan Allah. Injil itu menyelamatkan kami yang percaya kepadamu. Kami percaya Tuhan, janji-janji-Mu itu ya dan amin Tuhan. Engkau teguhkan hatiku Tuhan. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Bagimu Tuhan. Kami percaya hari ini kami pulang ada perubahan Tuhan. Sikilawala. Kirabasu kilawata sikilawase Tuhan. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kami kuat karena firman-Mu Tuhan. Yes Lord. Teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil, bayangkan Bapak Ibu. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Dengan iman, sebab aku percaya. Bayangkan, terima apa yang kau percayai. Engkau apapun saat ini percaya. Bayangkan kau sudah melihat anakmu diubahkan. Kau sudah melihat ada pemulihan di dalam saat ini kekuatanmu dipulihkan di dalam rumah tanggamu. Kau dibela, diberi kemenangan oleh Tuhan. Jesus, yes Lord. Tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena. Terima kasih Tuhan. Anak-anakmu sudah melihat dengan mata rohani Tuhan. Kami percaya Yesus jadi. Kau genapi dalam kehidupan kami Bapa. Kami pulang ada perubahan Bapa. Iman-Mu yang menyelamatkan engkau. Iman-Mu yang menyembuhkan. Iman-Mu yang memberikan engkau kemenangan. Yes Lord, iman-Mu yang membuat engkau menerima kemuliaan-Mu. Bayangkan terus, jadi, cucumu jadi, anakmu jadi, apa yang kau imani percaya. Sampai hari tuamu, apa terus kejahteraan dari Allah, apa terima kebaikan yang selalu ada di Tuhan, menghadapi masalah apapun.
satupun Tuhan yang saat ini Tuhan rawatan sikilawatan tidak ditolong. Kami percaya Tuhan, rawatan sikilawasi kami angkat tangan Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami Tuhan. Mari waktu kau mendoakan kami tetap percaya janji Tuhan. Hari ini apapun yang kau doakan, ingat seperti Ayub, waktu dia mendoakan sahabat-sahabatnya, Ayub dipulihkan keadaannya 2 kali lipat. Bapak kami angkat tangan, kami berdoa Bapak untuk Ibu Gembala kami Tuhan, yaitu Tuhan Pastor, yaitu Eli Tuhan, Punyawati Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu dimanapun pelayanan, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu terus Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan melingkupi kehidupan hamba-Mu. Ada perlindungan-Mu, ada tanda-tanda mujizat menyertai kehidupan hamba-Mu Bapak. Percaya Bapak, berkati saat ini Tuhan pelayanannya, memenangkan banyak jiwa Tuhan. Kepekaan lebih lagi Kau berikan, hikmat pewahyuan Kau tambahkan buat hamba-Mu Bapak. Berdoa sampai anak menantu cucu diberkati menjadi alat-Mu yang luar biasa. Bahkan saat ini juga Tuhan, suami hamba-Mu Bapak Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Roh-Mu terus bekerja Tuhan. Kami percaya satu keluarga semua Tuhan saat ini melayani Engkau yang luar biasa. Kami percaya Bapak, berkati Ibu Feni Tuhan, berkati kekuatan kesehatan. Hamba-Mu Tuhan boleh melihat kemurahan-kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Bahkan berkati Pak Suwan di sekeluarga Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Bapak. Berkati semua pengurus PD saat ini Tuhan di Victory Tuhan. Kami percaya Bapak, ada unity yang luar biasa. Semua Kau perlengkapi dengan kuasa di tempat tinggi Bapak. Terutama saat ini jemaat-Mu. Apapun saat ini keadaan kami Kau ubahkan. Kami punya aset yang luar biasa. Kami mau lakukan itu Tuhan. Hanya berkata-kata, hanya percaya. Jadi di dalam kehidupan kami. Terima di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin.